dia selancar membaca Al-Fatihah, insya Allah dia tidak akan mampu ditembus oleh sihirnya Dajjal. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Yang belum hafal siapa? Maka sejak dari sekarang jadikan PR, sehari one day one ayat. Hafalkan one day one ayat, ya. Upayakan. Kalau nggak bisa satu kali duduk hafal 10 ayat, minimal satu hari satu ayat. Lancarkan sehari itu, rajinkan membacanya sampai lancar. Oke. Yang keempat, cara selamat dari Dajjal yang keempat. Yang keempat, Rasulullah SAW perintah. Yang keempat atau kelima? Yang keempat, baca sebelum Assalamualaikum doa perlindungan dari Dajjal. Setiap sholat ya, setiap sholat, khususnya sholat wajib, doa berikut ini: Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Oke, baca. Yang kelima, kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, ya, kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, maka bacalah di depan Dajjal itu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir, dan jangan diputuskan bacaan itu. Terus habis ulang balik sampai Dajjal memang betul tidak bisa melihat kita, atau kalaupun dia melihat kita, dia tidak akan mampu menyakiti kita. Begitu ya. Ini langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana cara selamat dari Dajjal. Oke, tentang Dajjal ini berapa lama sih dia? Dia hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu dan Nabi Isa pun turun. Tanda besar kiamat yang ketiga. Azan. Jadi saya katakan yang berbicara ini adalah dunia. Yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan Cina memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Cina di samping kelebihannya. Lebih 87% peserta yang hadir menyepakati Cina tak akan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti Cina pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak pikir Cina sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan, tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi Cina pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, Cina tak akan mungkin mampu memimpin dunia karena Cina sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak, mereka takkan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, tinggal kita di Indonesia yang kayaknya memang selalu bagian belakangan, Pak. Ketika peradaban-peradaban yang dulu sangat dielu-elukan di barat sudah dijadikan sampah di barat, peradaban yang sudah jadi sampah itu diimpor ke
Indonesia laku di Indonesia. Ketika sampah-sampah pemikiran di timur, di barat sudah dianggap memang betul-betul sampah yang tidak layak lagi dikonsumsi, tidak layak lagi dipakai, dan itu diekspor ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Indonesia memang selalu belakangan, jangan tersinggung, memang kenyataannya demikian. Saya contohkan saja Pak, paha ayam itu di Amerika dibuang Pak. Paha ayam di Amerika itu dianggap sumber dan pusat penyakit yang ada dalam satu tubuh ayam, itu ada di paha. Nggak tahu mau dibuang kemana, maka ditimbulkan isu paha ayam paling empuk, paling enak, diwakili dengan filet ipin dan upin. Dioper film itu ke Indonesia, diterima oleh orang Indonesia, dan sekarang isunya adalah paha ayam paling baik. Padahal Nabi Muhammad SAW paling tidak menyukai pada hewan ternak bagian paha, apalagi yang dekat dengan pantat, karena segala yang tidak baik pada hewan itu ada pada bagian paha, bagian pantat. Mereka buang Pak, karena tidak ada pembuangan kecuali langsung menghasilkan, kecuali hanyalah Indonesia. Mereka buang ke Indonesia dengan judul KFC dan lain-lainnya. Sekali lagi, ini memang tempat negeri pembuangan Pak. Membuang ideologi yang sudah punah, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, ya, ibaratnya begitu. Ketika di luar sana, di Amerika, di Eropa, dan negara besar, demokrasi sudah mulai dianggap basi, di sini masih dielu-elukan. Begitulah kenyataannya. Hamba-hamba Allah kami muliakan, kita diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu, lanjut, wala yu'la alaihi. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kumpulkan seluruh ajaran apapun di muka bumi, adu tanding Pak dengan ajaran Islam Pak. Ini bukan karena kita orang Islam ya, lalu kita ingin menang-menangkan Islam. Kenyataannya demikian. Tahun 2020, maaf, abad ke-20 maksud saya, 3 kali diadakan adu tanding yang terhebat ajaran mana, hukum mana, sistem mana di bumi ini. Adu tanding ini Bapak Ibu melibatkan para pakar-pakar dan ahli-ahli seluruh negara dari seluruh dunia. Tempat perlagaan adu tanding sistem terbaik ini adalah di Perancis. 3 kali dalam abad 20 Pak ya, 3 kali diadakan. Islam diwakili ketika itu oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang lain-lain mengirimkan orang terhebat, terpintar, para pakar-pakar dan ahli. Saya singkatkan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam adu tanding pertama itu, tempatnya di Perancis, Islam diakui sebagai yang terbaik sistemnya dalam hal apa saja, mulai dari hal politik, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya. Islam terbaik. Direncanakan sekian puluh tahun ke depan untuk diadu lagi dari seluruh negara berbagai dunia. Islam tentu saja salah satu pesertanya. Kali kedua ini berharap orang-orang bisa mengungguli Islam. Sekali lagi, Islam yang juga tepatnya masih di Perancis tidak bisa dikalahkan. Di penghujung abad ke-20 diadakan pertandingan terakhir. Ternyata ada juga Pak pertandingan tingkat dunia tentang membicarakan, mendiskusikan, mendebatkan mana sistem yang paling terbaik di muka bumi. Sekali lagi, Islam unggul, dan sejauh itu Presiden Prancis, bahkan kepala pimpinan Kristen yang ada di